Bagaimana dengan Xiao Xiao? Faktanya, dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Ya, Xiao Xiao, gadis yang biasanya tidak menonjolkan diri, adalah seorang master jiwa dengan jiwa bela diri kembar. Di antara 7 monster Shrek, dia adalah orang ketiga, selain Huo Yuhao dan Tang Wutong, yang memiliki jiwa bela diri kembar. Mereka adalah yang terbaik di antara siswa baru Akademi Shrek saat itu. Meski Xiao Xiao jarang berdebat dengan siapapun, bukan berarti dia lemah. Di bawah pengaruh kuat dari pil keberuntungan Qian Kun, budidayanya telah meningkat pesat. Juga, dia adalah murid langsung dari Penatua Xuan, yang sebenarnya adalah Ultimate Douluo. Jika dia bersedia menyerahkan ajarannya kepada Huo Yuhao dan Tang Wutong, mengapa dia tidak mengajar murid terakhirnya? Oleh karena itu, di antara semua orang yang hadir, Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah orang yang paling percaya padanya. Melihat bagaimana Huo Yuhao memberikan persetujuannya, Ji Juan berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan." Hicaito menjadi cemas saat dia mencoba meraih lengan Xiao Xiao. "Xiao Xiao, kamu tidak seharusnya melakukannya. Ini terlalu berbahaya. Apa yang akan aku lakukan jika sesuatu yang buruk terjadi padamu?" Xiao Xiao menjawab dengan santai, "Kalau begitu pergi dan cari orang lain." Hicaito marah dengan kata-katanya. "Apa yang kamu maksud dengan, temukan orang lain? Aku hanya menginginkan dirimu. Lagi pula, kamu sudah melakukan itu padaku. Anda harus mengambil tanggung jawab." Kata-katanya mengejutkan semua orang seperti sambaran petir. Setelah mendengar kata-kata Hicaito, Susanshi segera menarik Jiang Nanan kembali saat mereka kembali mendengarkan gosip menarik. Mata Bei juga membelalak tak percaya, sementara Huo Yuhao dan Tang Wutong memandang Xiao Xiao dengan ekspresi terkejut. Xiao Xiao langsung menjadi pusat perhatian. Dia mulai tersipu saat dia menatap Hicaito dengan cara yang kejam. "Bisakah kamu tidak membuang sampah? Anda merusak kondisi spiritual saya. Anda akan bertanggung jawab jika saya kalah nanti. Dan berhentilah menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh seperti siapa yang akan bertanggung jawab atas Anda dan siapa yang melakukan apa terhadap Anda. Jika kamu terus menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu, aku akan mengabaikanmu." Setelah melihat Xiao Xiao tersipu, Hicaito dengan panik berkata, "Bagaimana kamu bisa melawan Juan ketika kamu begitu bingung sekarang? Ayo, kita pergi dan berkultivasi di samping untuk menenangkan pikiran dan hatimu." Saat dia berbicara, dia hendak menarik Xiao Xiao pergi. Namun, tarikannya tidak efektif. Kaki Xiao Xiao sepertinya terpaku pada tanah. Tentu saja, Hicaito tidak akan menggunakan kekuatan aslinya untuk menariknya pergi. Namun, dia bisa merasakan tekadnya untuk berdebat dengan Ji Juan. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dia terkejut dengan raut wajahnya. Mata Xiao Xiao menjadi tenang, dan ekspresi bingung di wajahnya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah ekspresi ketenangan dan keteguhan hati. "Xiao Xiao, kamu..." "Caito." Suara Xiao Xiao sangat lembut. "Saya tahu Anda memperlakukan saya dengan baik dan takut saya akan terluka. Aku mengerti bagaimana perasaanmu terhadapku. Tapi kamu harus tahu bahwa aku tidak hanya akan menjadi istrimu di masa depan. Pada saat yang sama, saya akan tetap menjadi anggota 7 monster Shrek. Bertahun-tahun, saya telah melihat bagaimana Yuhao telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di utara dan selatan. Kalian semua juga sibuk dengan proyek-proyek di dalam sekte Tang. Tapi bagaimana denganku? Di bawah perlindunganmu, aku seperti burung yang tidak mampu melebarkan sayapnya. Aku tahu kamu peduli padaku dan menyayangiku. Tapi saya tidak ingin menjadi bunga di rumah kaca. Dan saya memiliki kemampuan untuk tidak menjadi bunga di rumah kaca. Aku bisa tetap kuat tanpa perlindunganmu. Aku bukan hanya kekasih dan pasanganmu. Di masa perang, saya tidak pernah mengendurkan pelatihan saya selama bertahun-tahun ini. Dan saya berlatih keras karena saya ingin membantu semua orang di medan perang. Namun Anda semua secara tidak sadar telah mengecualikan saya dari tugas apapun yang berbahaya atau menantang. Aku ingin ini berhenti, dan aku ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa aku, Xiao Xiao, juga memiliki kemampuan untuk menjadi anggota sejati 7 monster Shrek. Jadi tolong jangan hentikan aku, Caito. Biarkan aku membuktikannya padamu, oke? Kata-kata Xiao Xiao membungkam semua orang saat mereka mulai bertanya pada diri sendiri apakah memang benar demikian. Jiang Nanan sangat berempati dengan kata-katanya. Selain Tang Wutong, dia adalah satu-satunya perempuan di antara 7 monster Shrek bersama Xiao Xiao. Meskipun Tang Wutong mampu bertarung bersama Huo Yuhao dan telah mengalami banyak hal, baik Jiang Nanan dan Xiao Xiao selalu hidup di bawah perawatan dan perlindungan orang lain. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Xiao Xiao, yang bergema kuat di hatinya, dia melepaskan tangan Susanshi dan berjalan menuju Xiao Xiao.
Xiao Xiao, aku mendukungmu. Xiao Xiao memegang tangan Jiang Nanan dan tersenyum. Dia benar-benar cantik. Hicaito sedikit linglung setelah menatap senyum indahnya. Butuh beberapa saat sebelum dia melepaskannya dan menunjukkan senyuman pengertian. Dia menghela nafas sebelum berkata, "Maaf, Xiao Xiao. Aku pasti mengabaikan perasaanmu." Xiao Xiao melepaskan tangan Jiang Nanan sebelum berjalan menuju Hicaito. Dia benar-benar terjun ke pelukannya di depan semua orang. "Tidak, Caito. Aku sungguh beruntung dan bahagia memilikimu. Sejujurnya, saat itu aku sebenarnya ragu ketika memilihmu. Tapi setelah itu, aku mengerti betapa benarnya aku memilihmu. Caito, saya sangat menikmati menerima perhatian dan perhatian Anda terhadap saya. Tapi aku sangat sedih melihat betapa kerasnya kamu bekerja setiap hari. Saya benar-benar ingin membantu Anda." Hicaito memeluknya erat sambil menatapnya dengan penuh kasih. Ji Juan, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba menampar keningnya dan bergumam, "Mengapa tiba-tiba aku merasa seperti akulah tokoh antagonis dalam pertunjukan ini?" Setelah mendengar kata-katanya, semua orang tertawa. Bei Bei tersenyum dan menjawab, "Saudara Ju, kamu benar-benar antagonis terbesar di sekte Tang kami. Siapa yang memintamu menantang orang berkelahi setiap hari?" Ji Juan menghela nafas, "Saya tidak punya pilihan. Untuk meningkatkan diri, saya harus mencari orang untuk diajak berdebat. Saya sangat menyesal jika saya telah merepotkan Anda. Namun saya tidak akan mengubah cara saya, dan akan terus menantang kalian semua untuk bertarung. Kalau begitu, lakukanlah." Xiao Xiao melarikan diri dari pelukan Hicaito, dan matanya sudah membara karena keinginannya untuk menang. Ji Juan mengangguk dan berkata, "Xiao Xiao, aku tidak akan bersikap lunak padamu karena kamu perempuan. Siapa yang butuh kamu bersikap lunak padaku? Kami bahkan belum tahu siapa yang akan menang." Saat dia berbicara, dia pindah ke posisi yang menempatkannya cukup jauh dari Ji Juan dan di seberangnya. Sekarang, tidak ada yang akan menghentikan mereka berdebat. Mereka perlahan mundur untuk memberi mereka ruang. Tang Wutong berbisik ke telinga Huo Yuhao. "Jika Xiao Xiao kalah, giliranku selanjutnya, oke?" Huo Yuhao tersenyum. "Apakah kamu ingin sekali bertempur setelah berurusan dengan dua tuan jiwa jahat?" Tang Wutong mengayunkan tangan kecilnya di depan Huo Yuhao dan berkata, "Tidak. Saya hanya ingin kalian para pria tahu bahwa kami para wanita tidak semudah itu untuk ditindas. Kami tidak lebih lemah dari laki-laki." Huo Yuhao tersenyum. "Mengapa aku merasa bahwa aku adalah targetmu yang sebenarnya, bukan kakak Ji?" Tang Wutong mengangkat kepalanya dan menjawab, "Jika saya menantang Anda berduel, apakah Anda akan menerimanya?" Huo Yuhao terkejut. "Kamu tidak serius, kan?" Tang Wutong menjawab, "Mengapa tidak? Yuhao, tidakkah kamu merasa tidak dapat menemukan batasanmu sendiri setelah budidaya tertutup kita sebelumnya? Sangat buruk bagi kita untuk tidak dapat menentukan secara akurat seberapa kuat kita. Kita tidak akan bisa memutuskan cara yang paling efektif untuk menghadapi musuh kita. Sebenarnya, metode kultivasi saudara Ji memiliki banyak bidang yang patut dipelajari. Terlepas dari kemampuan apa yang kita miliki, kita hanya dapat benar-benar memahami kemampuan tersebut dengan berdebat dan melatihnya." Huo Yuhao merenungkan kata-katanya sebelum berkata, "Apa yang Anda katakan masuk akal. Tapi menurutku aku tidak bisa memaksa diriku untuk menyerangmu." Tang Wutong tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan bersikap lunak padamu." "Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkanku?" Huo Yuhao bertanya dengan alis terangkat. "Tentu saja," jawab Tang Wutong dengan bangga. "Jangan lupa aku sudah menjadi judul Do Uluo, sementara kamu masih menjadi Soul Do Uluo." "Tetapi saya juga memiliki inti jiwa," jawab Huo Yuhao. "Ini membuat saya sangat mirip dengan judul Do Uluo." Tang Wutong berkata, "Jika kamu tidak setuju denganku, kamu selalu bisa menantangku." Huo Yuhao berkata, "Baiklah. Ayo kita lakukan setelah Xiao Xiao dan kakak Ji selesai." Selama percakapan mereka, cara mereka saling menatap seolah-olah mereka akan memulai perkelahian. Tapi itu hanya bertahan sebentar sebelum mereka berdua tertawa. Ya. Tidak peduli apapun, mereka tidak akan pernah benar-benar bertengkar satu sama lain. Meski demikian, keduanya masih terbilang kompetitif. Faktanya, mereka berdua sangat bersemangat dengan kemungkinan berdebat satu sama lain. Justru karena mereka sangat memahami satu sama lain sehingga mereka tidak yakin siapa yang akan menang. Ji Juan dan Xiao Xiao saling berhadapan dan, tanpa berkomunikasi, keduanya mundur beberapa langkah. Karena ini adalah pertarungan yang pantas, itu harus adil. Keduanya mundur hingga jarak antara mereka sekitar 50 meter. Xiao Xiao berspesialisasi dalam pertarungan jarak menengah, sementara Ji Juan paling mahir dalam pertarungan jarak dekat. Jika jaraknya terlalu jauh, itu tidak adil bagi Ji Juan. Jika terlalu dekat, itu tidak adil bagi Xiao Xiao.
50 meter bagus untuk mereka berdua. Ji Juan dan Xiao Xiao berdiri tegak dan saling menatap. Xiao Xiao sekali lagi memancarkan aura tenang, seolah dia menyatu dengan lingkungannya. Kali ini, Ji Juan bukan satu-satunya yang merasa kemampuan Xiao Xiao tidak bisa ditebak. Bahkan teman-temannya yang lain pun bisa merasakannya. BI mau tidak mau mengangguk. Itu benar. Terlepas dari apakah itu Xiao Xiao atau Jiang Nanan, kami semua telah berkembang pesat. Bahkan mereka bukan lagi gadis kecil yang perlu dilindungi semua orang. Mereka semua bisa menghadapi dunia sendiri. Cincin jiwa Xiao Xiao mulai bangkit dari kakinya. Cincin jiwa pertamanya berwarna kuning, tetapi cincin jiwa berikutnya semuanya berwarna hitam. Ketujuh cincinnya tergantung dengan tenang di sekelilingnya saat seruling muncul di tangannya. Jiwa bela diri pertama yang dilepaskannya bukanlah jiwa bela diri utamanya, Trelive Soulchus Chaldron, namun jiwa bela diri keduanya, seruling pemujaan Nine Poenis. Xiao Xiao mengayunkan seruling pemujaan 9 Phoenix miliknya, dan 7 cincin jiwanya tertarik oleh gerakan seruling tersebut, dan berkontraksi sebelum jatuh ke atasnya. Ji Juan, yang berdiri di hadapannya, menghunuskan pedang penghakimannya. Seperti yang dia katakan, dia tidak akan bersikap lunak terhadap lawan-lawannya karena jenis kelamin mereka. Ji Juan mengungkapkan ekspresi tekad di wajahnya saat dia memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Saat dia mengarahkan ujung pedangnya ke tanah, dia mampu menyembunyikan auranya. Pada saat itu juga, semua orang dapat merasakan bahwa energi kehidupannya telah hilang. Meskipun dia berdiri tepat di depan mereka, seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Bahkan Huo Yuhao, yang memiliki energi spiritual yang sangat kuat, tidak dapat mendeteksinya. Meskipun mereka tidak bisa merasakan kehadirannya, mereka bisa merasakan energi dari pedangnya. Pedang penghakiman mungkin tidak memantulkan cahaya apapun, tapi pedang itu memberikan kesan seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Xiao Xiao belum pernah berdebat dengan Ji Juan. Kali ini, dia akhirnya merasakan tekanan luar biasa yang harus dihadapi seseorang dengan berdiri di hadapan fanatik pedang ini. Pantas saja tidak ada yang mau berdebat dengannya. Niat pedangnya benar-benar keluar dari dunia ini. Sebelum bergerak, Xiao Xiao sudah merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenjarakan di dalam pedang besar. Dan di dalam pedang besar itu, sepertinya ada ratusan dan ribuan pedang kecil yang mengancam akan mencabik-cabiknya. Sungguh niat pedang yang kuat. Inikah rasanya melawan pedang dari para fanatik pedang? Saat itu, Xiao Xiao memancarkan cahaya misterius. Sosok kecilnya tiba-tiba mengeluarkan aura mengesankan yang menyerupai gunung raksasa. Pada saat itu, sepertinya tubuhnya bisa menentukan nasib negaranya. Bahkan niat pedang Ji Juan yang sangat kuat hancur ketika mencapai jarak 10 meter darinya. Tubuh Xiao Xiao diselimuti oleh cahaya hitam yang berisi rune yang tak terhitung jumlahnya. Ji Juan hampir kehilangan keseimbangan setelah niat pedangnya hancur. Wajahnya sedikit berkedut setelah menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia jarang lengah, bahkan saat dia menghadapi Huo Yuhao. Dia telah mengurangi niat pedangnya, dan tidak lagi melepaskannya secara terang-terangan. Ya, Xiao Xiao sebenarnya telah memenangkan pertarungan pembukaan mereka, di mana Ji Juan mengadu niat pedangnya melawan auranya. Aura Xiao Xiao hanya bisa digambarkan luar biasa. Hal ini dapat membuat masyarakat kewalahan, bahkan dapat merusak nasib dan aura suatu negara. Itulah kekuatan Kuali. Kuali yang sebenarnya bisa menekan dan menguasai aura apapun. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat aura lawannya, hanya ada satu kemungkinan hasil. Aura mereka akan kewalahan dan ditekan oleh Kuali. Oleh karena itu, Xiao Xiao nyaris tak terkalahkan ketika membandingkan kekuatan aura seseorang. Itulah kekuatan mistik dari Trelive Soulchus Chaldron. Meskipun melepaskan Nine Poenis Worshipping Flute miliknya, Xiao Xiao menggunakan kekuatan Trelive Soulchus Chaldron miliknya. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengembangkan kendali luar biasa atas dua jiwa bela diri. Saat ini juga, matanya bersinar seperti bintang yang berkilau saat dia melepaskan kekuatan spiritual dalam jumlah yang menakutkan. Tepat ketika Ji Juan mencoba menemukan keseimbangannya, dia mulai meniup seruling penyembahan Nine Poenis miliknya. Nada sedih namun melodi mulai muncul dari ujung serulingnya. Udara di sekitar mereka mulai menjadi sangat kental. Cincin jiwa pertama pada seruling Xiao Xiao mulai berkilauan saat cahayanya berdenyut. Udara kental tampaknya telah jenuh dengan cairan yang tak terbatas. Bahkan orang-orang yang menyaksikan dari luar pun merasa terbebani oleh udara berat di sekitar mereka. Menunda. Itu adalah teknik pertama dari seruling penyembahan Nine Poenis. Meskipun tekniknya persis sama, kekuatannya sudah benar-benar berbeda dari terakhir kali dia menunjukkannya kepada kelompok. Saat itu, ketika Xiao Xiao mengeksekusi skill ini melawan lawannya, itu hanya bisa sedikit menunda pergerakan lawannya. Namun kini,
skill jiwanya justru mampu membuat orang kesulitan untuk bergerak. Ji Juan berdiri di sana tanpa bergerak. Auranya mungkin telah ditekan oleh Xiao Xiao sebelumnya, tapi dia memilih untuk tidak bergerak bahkan ketika dia melawan delainya. Karena dia tidak bergerak, skill jiwa tidak banyak mempengaruhinya. Mata Xiao Xiao tetap terfokus pada Ji Juan saat dia mengubah melodi seruling. Lagu melankolis tiba-tiba menjadi lembut dan cerah. Saat nada baru muncul dari seruling, orang dapat melihat riak cahaya hijau giok yang memancar dari tubuh Xiao Xiao. Riak-riak ini seperti lingkaran benang yang melebar ke arah Ji Juan saat mencoba menjeratnya. Awalnya, mereka tampak hanya lingkaran cahaya, tetapi ketika mereka semakin dekat dengan Ji Juan, mereka tiba-tiba memadat menjadi material. Itu tampak seperti cincin yang mencoba mengikat dan menjebaknya. Meskipun demikian, Ji Juan memilih untuk tetap di tempatnya. Tapi saat cincin itu hendak menjeratnya, cincin itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat membatasinya sama sekali. Keterampilan jiwa kedua dari Nine Poenis Worshipping Flute, Binding Ring. Keterampilan jiwa ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana atau kompleks. Ia memiliki kemampuan mengikat yang kuat, tetapi kekuatannya tampaknya telah kehilangan efeknya saat bersentuhan dengan niat pedang Ji Juan. Wajah Xiao Xiao tidak menunjukkan perubahan emosi apapun setelah menyaksikan hancurnya cincin pengikatnya. Dia melanjutkan permainan serulingnya saat semakin banyak cincin mulai tertarik ke arah Ji Juan. Selain ini, dia sepertinya tidak menggunakan keterampilan jiwa lainnya. Tampaknya dia berharap untuk melanjutkan pertarungan dengan cara ini. Setelah menyaksikan apa yang dilakukan Xiao Xiao, Huo Yuhao mengangguk dari sisi area perdebatan. Strategi Xiao Xiao bagus. Dengan menekan aura Ji Juan dengan keunggulannya sejak awal, Ji Juan tidak mampu meningkatkan kekuatan dan jangkauan auranya. Aura adalah komponen yang sangat penting dalam maksud pedang Ji Juan. Jika auranya ditingkatkan secara maksimal, serangannya akan menjadi sangat menusuk dan menembus. Apa yang dilakukan Xiao Xiao sekarang adalah menunda pertempuran untuk mengeluarkan kekuatan jiwa dan tekadnya. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan jiwa Xiao Xiao tidak lebih lemah dari Ji Juan. Meskipun Ji Juan hampir mencapai peringkat 90, jiwa bela dirinya hanyalah jiwa bela diri biasa. Dia menjadi kuat hanya karena pemahaman uniknya tentang maksud pedang dan pedang penghakiman, alat jiwa kelas 8 yang kuat, yang dia gunakan. Dibandingkan dengan Ji Juan, Xiao Xiao memiliki jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri keduanya memiliki 7 cincin, dan itu hanya akan memperkuat jiwa bela diri pertamanya. Meskipun jumlah total kekuatan jiwanya mungkin lebih kecil dari Ji Juan, itu hanya sedikit lebih sedikit. Selain itu, kepemilikan jiwa bela diri yang kuat akan memungkinkan master jiwa pulih lebih cepat. Kalau sudah begini, Xiao Xiao pasti punya keuntungan. Oleh karena itu, meskipun tampaknya tidak bijaksana baginya untuk menunda pertarungan, itu sebenarnya adalah langkah yang bagus. Ji Juan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan pedangnya yang meledak-ledak. Jika dia memaksakan pedangnya ke arah Xiao Xiao, dia akan membuat dirinya terkena serangannya. Faktanya, hingga saat ini, Xiao Xiao tidak memiliki kekurangan atau celah apapun yang dapat ia manfaatkan. Oleh karena itu, Ji Juan tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Saat pertarungan mereka berlangsung, semua orang menahan napas sambil menunggu peristiwa berikutnya terjadi. Cincin jiwa Ji Juan tidak spektakuler, itu hanyalah cincin jiwa biasa. Meskipun demikian, dia tampak sangat tenang dan tenang saat dia berdiri diam di tempatnya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang perlu dia khawatirkan. Meskipun Xiao Xiao tampak seperti gadis yang mudah bingung, dia juga tenang dan tenang. Dia mungkin tidak tampak membeku seperti Ji Juan, tapi dia masih sangat stabil dan santai, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia terus memberikan tekanan pada Ji Juan, mencegahnya melepaskan auranya. Bei, Hichaito dan Susanshi mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka yakin bahwa mereka mungkin tidak mampu menghadapi Ji Juan dengan ketenangan sebesar ini. Xiao Xiao, apakah kamu benar-benar menjadi sekuat ini? Jiang Nanan mengepalkan tinjunya saat dia mendukung Xiao Xiao di dalam hatinya. Dia sangat senang melihatnya menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Sangat cepat, 5 menit berlalu. Keduanya masih pada posisi semula. Jika mereka melanjutkan dengan cara ini, mungkin akan memakan waktu hampir 1 hari sebelum mereka selesai mengeluarkan seluruh kekuatan jiwa mereka. Ji Juan mengerutkan kening saat dia melihat situasi di depannya. Ini bukanlah perasaan yang diinginkannya. Dia lebih suka lawannya menekannya secara langsung. Sebaliknya, Xiao Xiao menggunakan cincin pengikatnya untuk melecehkannya. Dia merasa seolah-olah dia sedang tenggelam ke dalam rawa alih-alih berperang dalam pertempuran yang menakutkan. Namun, dia tidak mampu mendeteksi kelemahan atau celah apapun di pertahanan lawannya.
Jika dia menyerang sembarangan, dia akan memperlihatkan dirinya padanya. Namun, dia tahu jelas tidak menguntungkan baginya jika terus melanjutkan pertarungan seperti ini. Jika tidak ada celah atau lubang di pertahananmu, aku akan menemukannya, atau bahkan menciptakannya. Jadi bagaimana jika ada lubang di pertahanan saya? Mari kita lihat siapa yang akan menyerang lebih dulu. Setelah mengambil keputusan, Ji Juan tiba-tiba mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya sebelum menginjak tanah dengan keras. Keheningan berhenti seketika saat niat pedang yang sangat tajam terbentuk dari tubuh Ji Juan. Niat pedangnya berwarna hitam keabu-abuan, dan kemunculannya yang tiba-tiba menghancurkan semua cincin pengikat yang baru saja dilepaskan oleh seruling pemujaan Nine Poenis. Niat pedang yang kuat itu terbang menjauh dari Ji Juan dan meluncur menuju Xiao Xiao. Dalam sekejap mata, makhluk itu sudah berada tepat di depannya dan siap mencabik-cabiknya. Namun, saat Ji Juan bergerak, Xiao Xiao sudah bereaksi. Seruling di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara melolong yang menusuk. Setelah itu, tubuhnya menjadi ilusi saat dia terbelah menjadi dua. Meskipun niat pedang telah mengunci dirinya, pedang itu langsung menembus sosok ilusinya dan tidak melukainya sama sekali. Setelah itu, tiba waktunya Xiao Xiao untuk membalas. Tepat setelah niat pedang hitam keabu-abuan melewatinya, sebuah gambar hijau giok terbang keluar dari seruling pemujaan Nine Poenis dan mencapai Ji Juan hampir seketika. Ji Juan menebaskan pedang penghakiman ke atas, dan aura pedang yang kuat meluncur ke arah gambar burung phoenix hijau giok. Aura pedang sepertinya melambangkan keadilan saat bertabrakan langsung dengan burung phoenix hijau. Namun, hal tak terduga terjadi. Alih-alih hancur, burung phoenix hijau secara ajaib meleleh dan mengalir di sepanjang sisi aura pedang sambil terus bergerak menuju Ji Juan. Itu benar. Itu mengalir seperti cairan sebelum burung phoenix hijau memercik ke tubuh Ji Juan. Pada saat ini, semua orang mulai memahami situasi dengan lebih baik. Meskipun Xiao Xiao tidak bisa menandingi Ji Juan, dia mungkin tidak terlalu jauh darinya. Ada juga alasan tambahan mengapa dia berani menantangnya hari ini. Itu karena dia tidak mengenalnya. Faktanya, tidak banyak orang di sekte Tang yang mengetahui keterampilan jiwa apa yang dimiliki Xiao Xiao. Setelah menyaksikan keterampilan jiwa seruling penyembah 9 Phoenix ini, Bei Bei, Susan Shi dan yang lainnya semuanya terkejut. Apa keterampilan jiwa ini? Sepertinya akan sangat sulit untuk lepas dari lampu hijau. Ji Juan pasti mengalami kesulitan itu secara langsung. Ketika dia pertama kali melihat burung phoenix hijau giok terbang ke arahnya, dia berpikir bahwa ini akan menjadi keterampilan jiwa tipe serangan. Namun, dia tahu tebakannya salah saat aura pedang menembus burung phoenix hijau giok. Dia mengira aura pedangnya yang tajam akan menghancurkan burung phoenix saat bersentuhan. Namun, keterampilan jiwa tidak berakhir dengan kehancurannya. Faktanya, mereka sempat gelisah. Aliran cahaya hijau giok, yang sangat mirip cairan kental, langsung mendarat di tubuh Ji Juan. Sepertinya dia tertarik pada aura pedangnya. Namun, Ji Juan tahu bahwa itu hanya tertarik padanya karena Xiao Xiao telah menguncinya. Kalau tidak, hal itu tidak akan langsung terjadi padanya. Saat cahaya hijau giok melebur ke dalam tubuhnya, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi lebih berat. Seolah-olah dia baru saja mengenakan baju zirah seberat 1000 pon, dan kehilangan semua ketangkasannya. Bahkan, ia menyadari bahwa aliran darah dan kekuatan jiwanya menjadi lesu. Seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi sangat lamban dan lamban. Keterampilan jiwa yang sangat kuat. Apa sebenarnya itu? Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Xiao Xiao. Namanya adalah Phoenix Seal, teknik penyegelan dari Nine Poenis Worshipping Flute. Keterampilan jiwa ini sangat kuat karena tidak bisa dihancurkan. Kecuali jika dilenyapkan di semua lini, maka praktis tidak dapat dihentikan. Begitu bersentuhan dengan lawan, dia akan mendapat masalah serius. Phoenix Seal berwarna hijau giok akan menempel pada orang tersebut seperti permen kapas. Dibutuhkan kekuatan jiwa dalam jumlah yang tidak nyata untuk bisa larut. Xiao Xiao telah mencoba mengeluarkan kekuatan jiwa Ji Juan sejak awal. Sekarang setelah segilnya mendarat padanya, itu hanya akan mempercepat laju di mana dia terpaksa membakar kekuatan jiwanya. Setelah berhasil mendaratkan segel di tubuh Ji Juan, Xiao Xiao sangat gembira, dan nada yang dia tiup dengan serulingnya menjadi lebih melodis. Lingkaran cahaya hangat kini dilepaskan dari seruling penyembahan Nine Poenis. Lingkaran cahaya ini berubah menjadi burung phoenix hijau giok saat mereka terbang menuju Ji Juan. Ketampilan jiwa tipe kontrol yang luar biasa. Semua orang berpikir sendiri ketika mereka mengagumi teknik Xiao Xiao. Seruling penyembahan Nine Poenis milik Xiao Xiao bisa saja dilengkapi dengan keterampilan jiwa tipe menyerang. Tapi dari kelihatannya skill jiwa yang dia jalankan, semuanya sepertinya tipe kontrol. Ini juga berarti bahwa dia telah mendedikasikan seluruh jiwa bela diri keduanya untuk keterampilan jiwa tipe kontrol.
Tampak jelas bahwa dia memilih melakukan ini untuk tim. Sebagai pemilik jiwa bela diri kembar, Trelives Soulchus Cauldron miliknya sudah menjadi jiwa bela diri tipe kontrol tipe pertahanan. Jika dia hanya peduli pada dirinya sendiri, dia bisa mendedikasikan jiwa bela diri keduanya untuk keterampilan jiwa tipe menyerang. Ini akan membuatnya menjadi guru jiwa yang lebih seimbang. Namun Xiao Xiao tidak memilih untuk melakukan itu. Sebaliknya, dia memilih untuk fokus murni pada keterampilan jiwa tipe kontrol pada jiwa bela diri keduanya. Ini adalah keputusan yang berorientasi pada tim. Karena pacarnya, Hichaito, sudah ahli dalam skill jiwa tipe menyerang, akan sangat masuk akal jika dia fokus pada skill tipe kontrol untuk melengkapi pacarnya, dan meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan. Saat ini, mata Ji Juan tiba-tiba berbinar. Dia tahu betul kesulitan apa yang dia alami. Karena Xiao Xiao tidak berhenti melepaskan segel Phoenix, ini berarti efek segelnya bisa bertambah. Saat dia tetap di sana, aura Ji Juan tiba-tiba berubah. Aura tajam yang tak terlukiskan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat itu juga, bahkan cahaya dari pedang penghakimannya ditutupi oleh aura yang keluar dari dirinya. Ji Juan telah berubah menjadi pedang panjang dengan aura tak tertandingi yang meledak dari tubuhnya. Mata Xiao Xiao menjadi kabur karena ledakan aura Ji Juan yang tiba-tiba. Setelah itu, Ji Juan mulai bergerak. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya seolah-olah memancar keluar dari setiap pori. Energi hijau samar juga dikeluarkan dari tubuhnya bersama dengan aura pedang. Segel Phoenix pertama telah rusak. Ji Juan mengangkat pedang penghakiman seolah-olah dia sedang melakukan jutaan aura pedang yang telah dilepaskan dari tubuhnya. Segera, mereka membentuk gelombang kuat yang menyapu Xiao Xiao. Aura pedang hitam keabu-abuan itu seperti badai yang menyapu tanah yang memisahkan Xiao Xiao dan Ji Juan. Burung Phoenix hijau giok yang menghalangi badai besar itu langsung hancur saat menghilang ke udara. Ji Juan mampu membalikkan keadaan dalam satu gerakan. Juga, dia bisa mengunci auranya pada Xiao Xiao. Wajah Xiao Xiao tampak pucat. Dia tidak bisa lagi merasakan energinya dari tubuh Ji Juan. Tentu saja, metodenya tidak lagi efektif untuknya. Sebaliknya, dia merasakan niat membunuh yang tak tertandingi darinya. Niat membunuh ini tidak memiliki bentuk materi, tapi Xiao Xiao yakin itu ada. Pada saat itu juga, dia merasa seolah-olah setiap pori di tubuhnya telah tertutup oleh niat membunuh yang ditunjukkan oleh Ji Juan. Efek dari niatnya begitu kuat sehingga permainan serulingnya berhenti sejenak. Setelah itu, Ji Juan mulai bergerak. Dia terbang menuju Xiao Xiao dengan kecepatan kilat seperti pedang tajam yang merobek langit. Ini adalah pedang Algojo, kemampuan Ji Juan yang paling umum digunakan. Itu adalah keterampilan jiwa yang dia ciptakan sendiri. Keterampilan jiwa ini seringkali mampu menciptakan keajaiban selama pertempuran dan memiliki kekuatan menyerang yang tak tertandingi oleh master jiwa lain di levelnya. Xiao Xiao dikejutkan oleh pemandangan di depannya, tapi dia tidak mundur. Tidak diragukan lagi, ini adalah keputusan yang bijaksana. Dia berhenti memainkan seruling pemujaan Ninepo Enis, dan sebaliknya dia mengayunkannya ke udara seolah-olah itu adalah tongkat pendek. Setelah mengayunkan serulingnya, tubuh halusnya sekali lagi menjadi ilusi. Tampak jelas bahwa dia telah menggunakan keterampilan jiwa yang sama dengan yang dia gunakan untuk menghindari serangan Ji Juan sebelumnya. Pergantian Phoenix. Selain itu, cincin jiwa ketujuh pada seruling penyembahan Ninepo Enis juga mulai bersinar. Saat pedang Algojo bertabrakan dengan targetnya, sekali lagi, pedang itu hanya berhasil menebas sosok ilusi Xiao Xiao. Hal yang paling kuat tentang pergantian Phoenix adalah kemampuannya untuk memungkinkan penggunanya melepaskan diri dari kuncian lawannya. Bahkan niat pedang Ji Juan tidak dapat menyerang Xiao Xiao. Namun, kali ini, Ji Juan menyerang dengan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, dia berhenti tepat di sebelah tubuh asli Xiao Xiao setelah menghancurkan sosok ilusi itu. Cahaya pedang penghakiman menjadi lebih kuat dan energi hitam pekat seketika melonjak di sekitarnya. Saat Ji Juan melepaskan aura pedangnya yang menakutkan, udara di sekitarnya mulai retak dan pecah. Ji Juan tahu bahwa tidak ada keterampilan jiwa yang dapat dieksekusi terus-menerus tanpa henti. Oleh karena itu, dia melancarkan serangannya tepat pada saat Xiao Xiao tidak lagi dapat menggunakan pergantian Phoenix untuk menghindari serangannya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuh Xiao Xiao berubah menjadi seberkas cahaya hijau sebelum melebur menjadi seruling pemujaan Ninepo Enis. Setelah itu, seruling itu mengeluarkan pekikan burung Phoenix yang cerah saat ia membuka sepasang sayap hijaunya yang sangat besar dan berubah menjadi burung Phoenix hijau yang terbang. Di saat yang sama, cincin hijau besar turun dari langit dan mengikat tubuh Ji Juan. Meskipun ia segera dihancurkan oleh aura pedang Ji Juan yang mendominasi, hal itu memberi cukup waktu bagi burung Phoenix hijau untuk terbang menjauh.
Burung Phoenix hijau sebenarnya adalah tubuh jiwa bela diri seruling 9 Phoenix yang sebenarnya. Sekali lagi, Xiao Xiao mampu mengejutkan teman-temannya dengan keterampilan jiwanya. Burung Phoenix hijau terbang melebarkan sayapnya sebelum mengepakkannya dengan kuat saat cincin jiwa keenam di tubuhnya mulai bersinar. Setelah itu, lampu hijau turun dari langit. Bayangan hijau ini tampak seperti pilar dari jauh. Namun, begitu mereka mendarat, semua orang menyadari bahwa itu adalah replika seruling penyembahan Ninepo Enis. Masing-masing dari mereka telah diperbesar setidaknya 10 kali lipat. Ukiran 9 burung phoenix di atasnya sangat halus. Setelah mendarat di tanah, pilar-pilar itu menjadi membeku, seolah-olah itu adalah bangunan yang sudah ada sejak lama. Tubuh Jijuan awalnya siap mengejar Xiao Xiao. Namun, setelah pilar itu mendarat, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Pilar Phoenix. Ini adalah keterampilan jiwa keenamnya. Efek dari pilar-pilar ini sangat kuat. Setelah skill tersebut dieksekusi, sepertinya ada daya tarik yang luar biasa dimanapun pilar tersebut tertutup. Gaya tarik-menarik ini bukanlah gravitasi, melainkan gelombang suara. Itu adalah gelombang suara yang sangat kuat yang mirip dengan seruan burung phoenix. Gelombang suara meledak dari bawah ke atas di wilayah tempat pilar-pilar itu berbaris. Setiap pilar menghasilkan gelombang suara yang memekakkan telinga yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan konsentrasi. Jika seorang kultivator yang lebih lemah menemukan dirinya berada di dalam pilar, dia mungkin akan hancur oleh gelombang suara. Saat burung phoenix hijau di langit mengepakkan sayapnya lagi, gelombang suara yang dikeluarkan oleh pilar phoenix semakin meningkat intensitasnya. Jika seseorang memperhatikannya, dia akan melihat riak samar di udara. Menyerang dengan gelombang suara adalah kartu truf Ninepo Enis Worshipping Flute yang sesungguhnya. Semua keterampilan jiwa sebelumnya menggunakan gelombang suara, tetapi penggunaannya tidak sejelas pilar phoenix. Kali ini, Jijuan benar-benar terikat oleh gelombang suara, saat tubuhnya bergetar karena pengaruhnya. Gelombang suara ada di mana-mana, dan tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi serangan seperti ini, dan dia tidak bisa beradaptasi tepat waktu. Sementara tubuhnya bergetar di bawah gelombang suara yang kuat, dia sibuk mencoba mengumpulkan aura pedang di sekelilingnya saat dia mencoba melepaskan diri dari dampak gelombang suara. Seruling penyembahan Ninepo Enis Xiao Xiao mungkin hanya memiliki 7 cincin jiwa, tetapi semuanya adalah cincin jiwa 10.000 tahun, kecuali satu cincin jiwa kuning 100 tahun, yang dia tambahkan kembali selama kompetisi mahasiswa baru untuk membantu Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Alasan kenapa dia menggunakan Ninepo Enis Worshipping Flute dan bukannya Treelive Soulchus Chaldron adalah karena semua orang mengenal serulingnya. Pada saat yang sama, serulingnya memberikan kekuatan kendali yang luar biasa. Bahkan mata roh Huo Yuhao bukanlah jiwa bela diri tipe kontrol murni, tetapi seruling penyembah 9 Phoenix Xiao Xiao adalah jiwa bela diri tipe kontrol murni. Saat itu, ketika Penatua Xuan membimbingnya, dia pernah memberitahu dia bagaimana metode paling sederhana untuk menjadi guru jiwa yang benar-benar kuat adalah dengan menjadi yang terbaik di bidang tertentu. Terlepas dari bidang apa itu, selama seseorang mampu menjadi yang terbaik di bidang itu, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Rupanya, Xiao Xiao menganut keyakinan itu, dan tetap teguh pada keputusannya. Dan kenyataan menunjukkan bahwa dia telah berhasil. Dengan menggunakan kemampuan pengendalian yang kuat dari seruling pemujaan 9 Phoenix miliknya, dia sebenarnya mampu menahan Jijuan. Burung Phoenix hijau di langit menyelipkan sayapnya, dan Xiao Xiao muncul kembali di udara. Setelah itu, sebuah kuali hitam besar muncul. Saat kuali ini muncul, jumlah cincin jiwa di tubuh Xiao Xiao meningkat dari 7 menjadi 8. Itu benar. Xiao Xiao telah mencapai pangkat Soul Douluo. Jiwa bela diri utamanya sudah memiliki 8 cincin jiwa. Dia sekarang adalah Soul Douluo bercincin 8 yang kuat dengan Treelive Soulchus Chaldron. Saat cincin jiwa kelima di tubuh Xiao Xiao menyala, kuali penghancur jiwa 3 kehidupan mengembang dengan cepat melawan angin. Kuali hitam Met tampaknya melambangkan otoritas yang sangat besar saat udara di sekitarnya menjadi semakin padat dan berat. Kuali itu tampaknya telah berubah menjadi gunung yang sangat besar ketika orang-orang dari sekte Tang merasakan tekanan besar yang terpancar darinya. Kuali itu melayang di atas Jijuan saat mulai mengeluarkan suara senandung. Itu melepaskan rune raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang mulai mengelilinginya. Saat ini, Jijuan, yang terjebak dalam formasi yang dibentuk oleh pilar Phoenix, tampak membeku saat dia diam-diam berdiri di tempatnya. Namun, seluruh tubuhnya berubah menjadi warna hitam keabu-abuan. Meskipun gelombang suara dari pilar Phoenix terus menyerangnya, mereka tidak mampu menembus pertahanannya. Saat ini, Xiao Xiao merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun dia tampaknya lebih unggul daripada Jijuan, dia tidak merasa memiliki keunggulan atas Jijuan.
Sebaliknya, dia merasa sangat tidak nyaman, seolah sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Xiao Xiao mengeluarkan geraman pelan sambil menunjuk ke arah kuali dengan tangan kanannya. Pada saat itu, Trelive Soulchus Cauldron mengeluarkan suara senandung yang keras dan kuat saat jatuh dari langit menuju Ji Juan. Cahaya hitam yang kuat juga keluar dari mulut kuali. Otoritas tak berujung turun dari langit saat pilar cahaya hitam menghantam Ji Juan di depan kuali. Ini adalah keterampilan jiwa kelima dari Trelive Soulchus Cauldron milik Xiao Xiao, Trelive Soulchus. Itu adalah keterampilan jiwa penyegel yang kuat yang bekerja langsung pada tubuh dan jiwa. Sebelumnya, dengan bantuan Trelive Soulchus, Xiao Xiao sebenarnya mampu menyegel master jiwa jahat yang kuat dan berkontribusi pada kesuksesan tim. Namun, orang yang dia hadapi sekarang adalah Ji Juan. Si fanatik pedang, Ji Juan. Jeritan nyaring keluar dari mulut Ji Juan. Setelah itu, cahaya pedang hitam mat muncul dari tanah seperti tinta hitam. Trelive Soulchus dan cahaya pedang dari Ji Juan berwarna hitam. Kedua kekuatan hitam itu bertabrakan dengan dampak yang sangat besar. Sosok Ji Juan naik ke langit seperti seekor naga yang naik ke surga. Namun, Trelive Soulchus Cauldron telah lenyap dalam sekejap. Itu benar, entah bagaimana menghilang. Kuali yang jatuh dengan cepat telah menghilang tanpa peringatan apapun. Namun, jika seseorang memperhatikan Xiao Xiao, dia akan melihat senyuman licik yang terbentuk di wajahnya. Sebuah kuali raksasa diam-diam muncul di bawah kaki Ji Juan. Pilar hitam yang sama menyelimuti dan menjebak Ji Juan setelah dia meledak ke langit dengan usaha maksimalnya. Ji Juan terperangkap pada momen ketika dia baru saja mengerahkan kekuatan pada keterampilan jiwa sebelumnya dan memulihkan energinya untuk pukulan berikutnya. Oleh karena itu, tubuhnya membeku saat bersentuhan dengan Trelive Soulchus saat dia disegel di udara. Sesuatu kecil yang menyerupai kadal bersandar diam-diam di bahu Xiao Xiao. Benda ini kelihatannya sedikit aneh karena terlihat berbeda dari kadal pada umumnya. Namun, karena tersembunyi di dalam bola cahaya gelap, tidak ada yang bisa melihat penampakan aslinya. Meski begitu, keberadaannya lah yang membuat teknik Trelive Soulchus tiba-tiba berubah posisi. Hal ini memungkinkan Xiao Xiao mengelabui Ji Juan agar dirinya terkena serangannya. Setelah Trelive Soulchus selesai, kuali hitam mat tiba-tiba mengembang sebelum melepaskan kekuatan isap yang kuat. Ji Juan tersedot ke dalam kuali. Cincin ke-8 di tubuh Xiao Xiao menyala, dan 9 tanda emas raksasa jatuh dari langit ke dalam kuali. Seketika, kuali hitam itu diwarnai dengan warna emas yang seragam saat jatuh ke tanah. Pilar Phoenix menghilang, hanya menyisakan kuali yang berkilauan di tanah. 10 tanda emas di kuali bersinar secara intens secara berkala, seolah-olah mereka mencoba menahan pukulan kuat dari dalam. Xiao Xiao melayang kembali ke tanah saat dia melihat keributan di depannya dengan terkejut. Meskipun dia mungkin telah mengalahkan Ji Juan, dia tahu bahwa dia tidak menang karena kemampuannya. Dia hanya mampu mengalahkannya karena taktiknya. Ji Juan terlalu asing dengan kemampuannya. Sebaliknya, Xiao Xiao telah menonton begitu banyak perdebatannya bersama yang lain. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuannya. Serangan terakhir Ji Juan, domain fanatik pedangnya, tidak diragukan lagi merupakan keahlian terhebatnya. Kendali Xiao Xiao sebelumnya hanyalah caranya menunggu saat yang akan datang. Ketika Ji Juan melancarkan serangan terkuatnya, itu juga merupakan saat di mana dia paling rentan terhadap segala bentuk serangan. Jika dia gagal mendaratkan serangan dalam sekali percobaan, aura dan niat pedangnya akan berkurang drastis. Xiao Xiao telah menunggu kesempatan ini selama ini. Tentu saja, dia mengerti bahwa Ji Juan bisa saja mengarahkan serangan terakhirnya padanya, bukan ke Trelive Soulchus Cauldron miliknya. Meskipun dia pasti akan terluka, dia juga tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Sebenarnya meskipun Ji Juan adalah seorang fanatik pedang, dia tetap tidak akan membahayakan rakyatnya sendiri. Xiao Xiao mengangkat tangan kanannya saat Trelive Soulchus Cauldron berubah menjadi seberkas cahaya sebelum kembali ke tubuhnya. Aura pedang yang memekakan telinga berkedip-kedip saat Ji Juan muncul kembali di dalam ruang angkasa spektral. Dia tampak sedikit compang-camping setelah muncul kembali. Ada banyak lubang di pakaiannya, dan wajahnya tampak agak pucat. Namun, binar di matanya menunjukkan bahwa dia sebenarnya sangat bersemangat. Hal paling menakutkan tentang fanatik pedang adalah bagaimana dia tidak takut kalah. Faktanya, semakin dia kalah, dia akan semakin bersemangat. Itu sebabnya semua orang pusing saat menghadapinya. Semakin mereka mencoba menjatuhkannya, semakin dia ingin melawan mereka. Saya kehilangan. Itu sangat mengesankan. Ji Juan mengangguk sambil menatap Xiao Xiao. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya pastinya tidak bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal kemampuan kami yang sebenarnya. Anda hanya kalah karena Anda tidak memahami keterampilan saya dengan cukup baik.
Selain itu, kamu memilih untuk bersikap lunak padaku daripada membahayakanku. Saat kita bertarung lain kali, aku pasti akan kalah darimu. Aku bisa merasakan bahwa kamu bahkan belum melepaskan kekuatan bertarungmu secara penuh. Ji Juan menggelengkan kepalanya dan berkata, pada akhirnya masih merugi. Saya dapat merasakan bahwa Anda juga tidak berusaha sekuat tenaga terhadap saya. Akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika kita bertarung sampai mati. Tapi itu hanya akan mengakibatkan cedera serius bagi kami berdua. Kata-kata Ji Juan biasanya sangat objektif. Oleh karena itu, ujiannya telah mengangkat Xiao Xiao ke status baru. Itu sangat berarti tentang kemampuan Xiao Xiao ketika dia mampu bertahan melawan fanatik pedang. Hichaito ternganga sambil menatap Xiao Xiao. Xiao Xiao, aku tidak percaya betapa kuatnya dirimu. Jika kita bertarung dalam jarak fisik tetap, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Xiao Xiao mengayunkan tinju kecilnya ke arah Hichaito dan berkata, jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Jika kamu berani menindasku di masa depan, aku akan memastikan aku menjatuhkanmu. Hichaito memberinya senyuman canggung dan berkata, kaulah yang menindasku setiap hari sekarang. Kapan aku pernah menindasmu? Lihat, kamu bahkan menggigitku kemarin. Setelah itu, dia menunjukkan tanda di bahunya. Wajah Xiao Xiao menjadi merah saat dia berbalik dan lari. Orang-orang yang mendengarkan percakapan mereka tertawa terbahak-bahak. Baiklah, setelah selesai, giliran kita. Suara Tang Wutong menarik perhatian semua orang. Mereka bingung dengan apa yang dia maksud. Mata Ji Juan berbinar saat dia melompat ke depan. Ya, ayo kita lakukan. Hu Yuhao tertawa dengan marah sebelum berkata, hei. Hai. Hai. Aku tidak akan membiarkanmu berkelahi dengan istriku. Lagi pula, menurutku kamu tidak bisa menahan pukulannya bahkan 1 menit pun dengan keadaanmu saat ini. Istriku tidak mudah menyerah. Saat dia mengklarifikasi, dia melangkah ke tempat perdebatan dengan Tang Wutong. Bei Bei menatapnya dan bertanya, adik kecil, apa yang kamu coba lakukan? Huo Yuhao menghela nafas dan menjawab, Wutong sangat terinspirasi oleh apa yang dilihatnya, dan mengatakan kepada saya bagaimana perempuan tidak boleh didiskriminasi. Oleh karena itu, dia menantangku untuk berduel. Batuk. Batuk. Meskipun ekspresi mengejek terbentuk di wajah Bei Bei, dia tidak berani mengatakan apapun. Dari sorot matanya, dia sepertinya berkata, semoga berhasil, sobat. Susanshi tampaknya tidak takut apapun saat dia menyemangati Huo Yuhao, adik kecil, lakukanlah. Anda harus berjuang untuk semua pria di dunia. Jiang Nanan memutar matanya dan berkata, sepertinya kamu cukup chauvinis, ya. Ayo, bertarunglah denganku. Susanshi menggelengkan kepalanya dengan kuat sebelum berkata, tidak mungkin. Lupakan saja. Gunakan teknik tidurmu hanya setelah kita kembali ke kamar. Saya berjanji saya pasti tidak akan menolak. Jiang Nanan meluncurkan dirinya ke udara saat dia menendang Susanshi. Namun, wajahnya sudah tersipu. Tang Wutong pindah ke sisi tempat perdebatan sendirian. Huo Yuhao juga tidak berminat untuk peduli dengan apa yang dibicarakan orang lain. Karena dia berkultivasi dengan Tang Wutong setiap hari, dia memiliki pemahaman kasar tentang kemampuannya. Namun, dia belum pernah menghadapinya saat dia dalam mode bertarung penuh. Sebelumnya, saat dia berduel dengan Wang Qr, sudah sangat sulit baginya untuk mengalahkannya. Saat ini, kemampuan Tang Wutong saat ini sepertinya merupakan kombinasi dari kemampuan Wang Qr dan Wang Dong'er. Dia juga sudah menjadi judul Do Uluo. Dalam hal kemampuan individu, dia mungkin yang terkuat di seluruh sekte Tang. Meskipun Huo Yuhao diperkuat oleh berbagai semangatnya, dia tidak bisa berpuas diri saat melawannya. Setelah melihat bagaimana dia dikucilkan dari perselingkuhan yang akan datang ini, Ji Juan mundur ke samping dengan enggan. Namun, dia masih sangat bersemangat menyaksikan pertarungan antara dua kultivator kuat. Menyaksikan pertarungan mereka masih sangat berguna untuk budidayanya. Setelah Ji Juan mundur, Huo Yuhao mengambil tempatnya sambil membiarkan energinya menjadi tenang. Saat dia melihat Tang Wutong, yang berjalan semakin jauh, dia mulai fokus pada sasarannya. Bei Bei, Susanshi, Hichaito, dan yang lainnya berhenti bermain-main. Xiao Xiao diam-diam kembali saat dia mengambil tempat di samping Hichaito. Sejujurnya, semua orang cukup tahu bahwa dua pembudidaya terkuat di sekte Tang tidak lain adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Namun, mereka tidak yakin seberapa kuat keduanya. Ketika Huo Yuhao bekerja sama dengan Tang Wutong untuk menemukan dua master jiwa jahat, mereka telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, hal itu pada dasarnya berbeda dengan saling berhadapan satu sama lain. Pertarungan 1 lawan 1 adalah demonstrasi sesungguhnya dari kemampuan seseorang.
Itu akan menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya mereka, dan itu adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang dari sekte Tang. Nan Qiuqiu, yang berdiri di satu sisi pindah untuk berbicara dengan Tang Wutong. Dia mengayunkan tinjunya dan bersorak, "Wutong, lakukanlah. Kalahkan dia. Pukul dia sampai dia kehilangan semua giginya." Huo Yuhao kehilangan kata-kata. "Qiuqiu, apakah kamu benar-benar membenciku?" Nan Qiuqiu menjawab, "Ini bukan lagi masalah kebencian. Ini tentang pertarungan antar jenis kelamin." "Nona, apakah saya benar?" Kata-katanya mendapat dukungan dari rekan-rekan wanitanya. Su Sanshi kemudian bersorak keras, "Yu Hao, kamu bisa melakukannya. Kakak Ji sudah kalah di babak pertama. Anda tidak boleh kalah lagi. Jika Anda kalah, saya khawatir setiap pria di sekte Tang harus berjalan dengan kepala menunduk." Huo Yuhao menghela nafas. "Mudah bagimu untuk mengatakannya. Saya rasa ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah melawan Wutong." Pada saat ini, Tang Wutong sudah berjalan ke jarak yang akan memisahkannya dari Huo Yuhao sekitar 100 meter. Ketika dia berbalik menghadap Huo Yuhao, matanya yang indah menunjukkan kegembiraan di hatinya. Tidak ada yang tahu apakah dia bersemangat untuk bertarung, atau bersemangat dengan kemungkinan menghancurkan Huo Yuhao. Huo Yuhao memusatkan pandangannya pada Tang Wutong. Bei berjalan maju beberapa langkah sebelum menyatakan, "Saya akan menjadi wasit untuk duel ini. Apakah kalian berdua siap?" Dibandingkan duel sebelumnya antara Ji Juan dan Xiao Xiao, duel ini jelas jauh lebih formal. Sampai sekarang, para petinggi sekte Tang bukanlah satu-satunya penonton. Setelah mendengar keributan di atas bukit kecil itu, banyak insinyur jiwa dari 3 legiun telah meninggalkan tempat peristirahatan mereka dan mengepung bukit kecil itu untuk menyaksikan duel yang akan datang. Setelah mendengar bahwa mereka akan menyaksikan duel antara Huo Yuhao dan Tang Wutong, mereka semua tampak lebih bersemangat daripada para duelis itu sendiri. Sebagian besar insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang, Legiun Insinyur Jiwa Benteng, dan Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat adalah kaum muda. Bahkan yang lebih tua pun hanya berusia paruh baya. Mereka semua adalah orang-orang yang haus darah, dan sangat ingin menyaksikan orang berkelahi. Mereka sangat tertarik untuk menyaksikan pertarungan antara dua master jiwa kelas atas. Selain itu, cukup banyak orang di dalam Legiun yang menyaksikan Huo Yuhao mendemonstrasikan kemampuannya selama kencan buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Saat itulah dia berkumpul dengan Tang Wutong. Bahkan orang-orang yang tidak cukup beruntung untuk melihat mereka di kencan buta pasti sudah mendengar tentang mereka. Sekarang, mereka akan menyaksikan mereka berduel di depan mata mereka. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Ketika orang-orang dengan cepat menyampaikan pesan tentang duel yang akan dimulai, sejumlah besar insinyur jiwa telah mengepung tempat perdebatan. Meskipun mereka menjaga jarak aman dari lokasi sebenarnya, kegembiraan mereka tetap menular. Huo Yuhao dan Tang Wutong sama sekali tidak cemas dengan duel tersebut. Keduanya hanya berdiri di sana sambil menunggu dengan sabar duel resmi dimulai. Meskipun pertarungan akan segera dimulai, keduanya baik-baik saja jika Legiun menyaksikan pertarungan mereka, karena itu adalah cara yang baik untuk meningkatkan moral mereka. Semua orang ingin yakin akan kekuatan komandan mereka. Seorang komandan yang kuat tidak hanya akan memimpin mereka menuju kemenangan, tetapi juga mampu menjaga keamanan mereka. Oleh karena itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong memilih untuk menunggu lebih lama sampai semua orang menemukan titik pandang yang aman sebelum mereka mengangguk ke arah Bei. Bei secara alami memahami niat mereka saat dia tersenyum. "Kalian berdua benar-benar memiliki chemistry yang hebat. Apakah kamu siap?" Sekali lagi, mereka mengangguk. Bei mengangkat tangan kanannya sebelum melihat keduanya. Kemudian, dia menurunkan tangannya dengan cepat sambil mengumumkan, "Mulai." Saat dia mengumumkan dimulainya duel, Tang Wutong mengambil langkah pertama. Sayap naganya yang indah terbuka dari punggungnya saat cincin jiwanya naik dari kakinya. Pemandangan ini membuat kerumunan insinyur jiwa bersorak kegirangan. Mereka tidak hanya bersorak karena dia memiliki 9 cincin jiwa. Dia memiliki kombinasi cincin jiwa yang jauh melebihi kombinasi paling terkenal. Pemandangan cincin jiwa merah 100.000 tahun milik Tang Wutong membuat kerumunan menjadi heboh. Inikah sebenarnya kekuatan istri Panglima kita? Itu sulit dipercaya. Akankah Panglima mampu mengalahkannya? Setelah menyaksikan cincin jiwa kuat yang dimiliki Tang Wutong, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Huo Yuhao. Sekali lagi, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mata Huo Yuhao mengeluarkan cahaya keemasan lembut saat mata emas raksasa terbentuk di belakang punggungnya. 7 cincin jiwa dengan lembut naik dari kakinya. Meski hanya ada 7 cincin, warnanya sangat menarik perhatian. Cincin jiwa pertama berwarna putih susu, dengan lingkaran ukiran emas. Cincin jiwa kedua sudah berwarna hitam.
Cincin jiwa ketiga, keempat dan kelima juga berwarna hitam. Dan yang mengejutkan semua orang, cincin jiwa keenam dan ketujuh berwarna merah. Setelah kemunculan cincin jiwa ketujuh, udara di sekitar Huo Yuhao mulai membengkok dan berputar, seolah-olah dia tidak lagi nyata. Tang Wutong perlahan mengangkat tangan kanannya saat tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyebar keluar dalam bentuk kupu-kupu. Saat dia mengetukkan ujung kakinya ke tanah dengan lembut, dia melompat ke depan menuju Huo Yuhao dalam penerbangan. Saat sayapnya mengepak kuat-kuat di belakang punggungnya, dia sudah terbang 100 meter dan berada tepat di depan Huo Yuhao sebelum ada orang yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya. Itu terlalu cepat. Semua orang bersorak serempak setelah menyaksikan kecepatannya yang luar biasa. Tang Wutong sedikit condong ke samping saat sayap kanannya mengarah langsung ke Huo Yuhao. Raungan memekakkan telinga terdengar saat sayap naga memanjang membentuk pedang raksasa. Tubuh Huo Yuhao menjadi ilusi saat Tang Wutong berlari mendekat. Dia telah mengaktifkan domain interferensi spiritualnya. Meskipun sayapnya menembus sosoknya, sayap itu tidak mampu mengenai tubuh aslinya. Huo Yuhao diam-diam bergerak ke belakang Tang Wutong tepat di depan mata semua orang. Dia melontarkan pukulan sederhana ke punggungnya. Meskipun pukulannya tampak luar biasa sederhana, Tang Wutong membeku setelah menerima pukulan itu, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Pukulan Huo Yuhao sepertinya mengandung lubang hitam yang menahannya di tempatnya. Tang Wutong menutup dan melipat sayap di belakang punggungnya sebelum melepaskannya lagi dengan keras sambil berharap menggunakan ujung tajam sayapnya untuk melawan tinju Huo Yuhao. Namun, pada saat ini, mata Huo Yuhao bersinar ketika dia melepaskan ledakan spiritual yang memancar dari pusat tubuhnya ke area sekitar 10 meter darinya. Tanda trisula emas di dahi Tang Wutong berkedip-kedip dan menyerap sebagian besar kekuatan ledakan spiritual. Ini hanya memperlambat Wutong sedikit saat sayapnya terus bergerak dan bertabrakan dengan tinju Huo Yuhao. Ping! Suara logam yang keras terdengar. Huo Yuhao mundur dengan cepat setelah tabrakan mereka. Yang lain juga memperhatikan bagaimana udara di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda retak dan pecah. Retakan ini disebabkan oleh ketajaman sayap naga Tang Wutong. Namun, segalanya juga tidak mudah bagi Tang Wutong. Cahaya keemasan dari tangan Huo Yuhao mengikuti kontur sayapnya dan mengalir ke tubuhnya. Yang mengejutkannya, cahaya keemasan ini menyebabkan dia kehilangan fokus selama sepersekian detik. Setelah dipaksa mundur, cincin jiwa ketiga Huo Yuhao menyala. Sinar vertikal cahaya putih menyinari Tang Wutong. Pelemahan massal. Tentu saja, itu terfokus pada satu target di bawah kendali superior Huo Yuhao. Kekuatannya secara alami diperbesar karena menjadi lebih terkonsentrasi. Setelah itu, cincin jiwa keempatnya menyala. Pusaran air misterius terbentuk di atas kepala Tang Wutong. Jika seseorang memperhatikan pusaran air tersebut, ia akan melihat mata vertikal kecil yang berkedip-kedip di dalamnya. Kebingungan rohani. Setelah melepaskan dua keterampilan jiwa tipe kontrol yang kuat secara bersamaan, cincin jiwa Huo Yuhao tiba-tiba berubah. 7 cincin asli menjadi 8 cincin jiwa yang berbeda. Bahkan warnanya pun menjadi berbeda. Saat dia mengangkat tangan kanannya, pedang raksasa berwarna biru tua muncul. Setelah itu, pedang itu mengarah ke kepala Tang Wutong saat mengikuti dua keterampilan jiwa yang kuat. 3 teknik utama permaisuri salju, rasa dingin yang tak tertandingi, pedang permaisuri. Rangkaian transformasi ini berlangsung sangat cepat. Semua orang merasa sulit untuk mengikuti gerakan Huo Yuhao karena serangannya terlalu cepat untuk dilihat mata mereka. Transisinya dari mengendalikan ke menyerang berjalan mulus. Dia sepertinya tidak bersikap lunak terhadap Tang Wutong sama sekali. Tang Wutong hanya kehilangan fokusnya sesaat. Ketika enfablement massal mendarat di tubuhnya, dia sudah mendapatkan kembali fokusnya. Matanya menunjukkan kilatan saat tubuhnya terbalik sendiri di udara. Setelah itu, dia mengangkat tangannya saat cincin jiwa keempatnya menyala. Kepemilikan Dewa Naga. Saat baju besi sisik naga dipasang pada Tang Wutong, auranya tiba-tiba berubah. Aura naganya yang kuat melenyapkan mass enfablement. Bahkan kebingungan spiritual yang berbahaya dihalangi oleh trisula emas di dahinya. Tombak naga emas yang berkilau muncul dan memblokir pedang dingin yang tak tertandingi. Bertahan. Sekali lagi, suara terang lainnya bergema di udara. Rasa dingin yang tak tertandingi pecah di udara, sementara Tang Wutong juga jatuh ke tanah akibat benturan, seluruh tubuhnya tertutup lapisan es. Huo Yuhao telah mengerjakan Ultimate Ice-nya, terutama setelah dia menyerap Manifold Mysterious Ice Essence sebelumnya. Setelah rasa dingin yang tak tertandingi hancur, ia melepaskan suhu sangat rendah yang terperangkap di dalamnya. Para insinyur jiwa yang menonton duel merasakan penurunan suhu secara tiba-tiba dan dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menghangatkan tubuh mereka. Huo Yuhao menggeram panjang saat dia melaju bukannya mundur.
Dia terbang menuju Tang Wutong sambil menarik tangan kanannya ke pinggangnya. Gambar kalajengking permaisuri giok es muncul di belakang punggungnya saat rumput es misterius bintang adas terbentuk di bahunya. Ini meningkatkan aura Ultimate Ice-nya beberapa kali lipat. Sementara itu, Tang Wutong tanpa rasa takut menginjak tanah dengan kakinya. Setelah itu, seekor naga emas raksasa muncul dengan raungan naga yang keras. Setelah itu, naga itu menyusut dengan cepat dan melingkari tombak naga emas. Tang Wutong mengarahkan ujung tombak ke arah Huo Yuhao saat keduanya bersiap untuk langkah selanjutnya. Dalam sekejap mata, jarak keduanya hanya beberapa inci. Namun tiba-tiba, sosok mereka berdua menghilang secara bersamaan. Pada saat itu juga, para master jiwa di sekitarnya merasakan efek dari kekuatan isap yang kuat. Kekuatan hisap sepertinya menembus pikiran mereka karena sebagian besar master jiwa terpaksa mengambil langkah maju untuk menenangkan tubuh mereka. Mereka berjuang melawan kekuatan daya isap. Namun kemudian, pada saat berikutnya, baik Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul kembali di posisi masing-masing sebelumnya. Keduanya mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Setelah itu, kedua ekspresi mereka menunjukkan ekspresi takjub. Saya tidak percaya kami memiliki begitu banyak chemistry. Kami bahkan menggunakan teknik yang sama. Sepertinya keduanya telah melakukan teleportasi instan pada saat yang bersamaan. Mereka berdua ingin berteleportasi ke punggung orang lain sebelum melancarkan serangan. Tapi sepertinya keduanya telah menggagalkan rencana satu sama lain secara tidak sengaja. Bahkan taktik mereka pun sama persis. Huo Yuhao kehilangan kata-kata setelah dia menyadari hal ini, sedangkan Tang Wutong tertawa. Namun meski begitu, emosi mereka tidak menghalangi pertarungan mereka. Setelah berteleportasi ke tempat Huo Yuhao berada, Tang Wutong berbalik saat tombak naga emasnya menyerang balik seperti cambuk ke arahnya. Huo Yuhao bergerak saat dia nyaris menghindari tusukan tombak Tang Wutong. Situasi saat ini mulai menunjukkan keunggulan yang dimiliki oleh pengguna senjata dibandingkan master jiwa yang tidak menggunakan senjata. Karena Huo Yuhao tidak memiliki senjata, dia hanya bisa bereaksi pasif terhadap serangan Tang Wutong. Setelah nyaris menghindari serangan tombaknya, Huo Yuhao meletakkan telapak tangan kanannya di atas ujung tombak naga emas saat dia menekannya ke bawah. Tiba-tiba, Tang Wutong menyuntikkan kekuatannya ke dalam tombak dengan cara yang eksplosif. Ketidakseimbangan energi yang tiba-tiba ini menyebabkan Huo Yuhao terlempar ke samping seolah-olah dia baru saja tersengat listrik. Selain itu, tangannya dipenuhi cahaya dan energi. Tampak jelas bahwa dia telah mengeluarkan banyak sekali kekuatan jiwa untuk menghalangi kemampuan Lifesteal tombak naga emas Tang Wutong. Sementara itu, setelah terkena hantaman dari gletser tanpa salju, cahaya pada tombak naga emas menjadi sedikit redup. Namun, cahaya naga emas, yang melingkari tombak, tiba-tiba menguat saat memaksa aura dingin keluar dari tombak. Sekali lagi, tubuh Tang Wutong melepaskan cahaya keemasan dalam jumlah yang luar biasa saat kekuatan jiwanya meningkat sekali lagi. Saat dia mengepakkan sayap di belakang punggungnya, dia mengejar Huo Yuhao seperti komet. Tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul di belakang punggungnya. Dalam tabrakan mereka sebelumnya, Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah pihak yang kalah. Dia dirugikan karena tidak mempunyai senjata. Tang Wutong tidak akan membiarkannya mengatur napas. Kepala naga emas muncul di depan dadanya dan naga mengeluarkan raungan pelan. Seberkas cahaya keemasan muncul dari mulut naga saat ia melesat lurus ke arah Huo Yuhao. Raungan Dewa Naga. Keterampilan jiwa kelima Tang Wutong adalah keterampilan yang membuat master jiwa jahat sangat menderita sebelumnya. Akan sangat sulit bagi Huo Yuhao untuk menghindari serangan ini ketika ditembakkan pada jarak yang begitu dekat darinya. Taktik Tang Wutong bisa dikatakan sangat tidak terduga. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan memulai pertarungan jarak dekat dengan Huo Yuhao setelah mengejarnya, dia tiba-tiba melepaskan keterampilan jarak jauh. Dan serangan jarak jauh ini dilepaskan tepat sebelum Huo Yuhao dapat memprediksi langkah selanjutnya. Karena Huo Yuhao dapat menggunakan deteksi spiritualnya untuk memprediksi gerakan Tang Wutong, dia seharusnya dapat mengetahui apa yang akan dilakukan Tang Wutong selanjutnya. Namun, Tang Wutong sekarang memiliki kekuatan jiwa yang unggul, dan serangannya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dia tidak diragukan lagi berusaha mengurangi keuntungan deteksi spiritual Huo Yuhao dengan berusaha sebisa mungkin tidak dapat diprediksi. Setelah terlempar oleh pukulan sebelumnya, dia mendarat di posisi di mana dia bisa melihat langsung ke arah Tang Wutong. Saat dia melihat seberkas cahaya keemasan dari raungan Dewa Naga datang ke arahnya, wajahnya menampakkan senyuman tipis, sangat mengejutkan semua orang. Setelah itu, mata Huo Yuhao berbinar saat tangannya membuat gerakan memeluk di depan dadanya. Kemudian, pemandangan aneh terbentang di depan mata mereka. Aliran udara di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat deras dan cepat.
Tiba-tiba ia dipenuhi dengan aura Ultimate Ice yang gelisah saat itu membentuk pusaran air di sekujur tubuhnya. Dia mengulurkan tangan kirinya keluar sambil menarik tangan kanannya saat pusaran air biru sedingin es terbentuk. Bom! Suara senandung ungu bergema di seluruh lapangan perdebatan. Sekali lagi, Huo Yuhao terlempar ke belakang sebelum dia memperlambat dirinya dengan kakinya. Namun, Tang Wutong tidak mampu lagi mengejarnya. Tubuhnya berhenti di udara saat matanya menunjukkan keterkejutannya atas apa yang baru saja terjadi. Lapisan es telah terbentuk di armor Dewa Naga miliknya. Tang Wutong mengguncang tubuhnya seolah-olah Dewa Naga sendiri sedang mengguncang baju besinya. Lapisan esnya pecah, tapi kecepatannya terlihat lebih lambat dari sebelumnya. Huo Yuhao juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur napas. Saat dia melihat ke arah Tang Wutong, dia perlahan mengangkat tangan kanannya saat tornado tiba-tiba terbentuk di sekujur tubuhnya. Ini bukanlah tornado biasa. Jika lebih tepatnya, itu adalah Ice Snow Tornado. Diameter puting beliung hanya sekitar 5 meter. Tapi itu setinggi langit dan menjulang tinggi di atas semua orang, dengan puncaknya di luar jangkauan pandangan siapapun. Huo Yuhao tampaknya telah menghilang dalam tornado. Mata Tang Wutong menyipit saat dia berhenti sejenak. Dia tidak segera menyerang saat dia mengeluarkan teriakan perang yang dingin. Dia mengangkat tombak naga emas yang dia pegang dengan tangan kanannya saat dia mengarahkannya ke arah tornado. Di saat yang sama, tubuh kecilnya meledak dengan aura yang tak terkalahkan. Bahkan Huo Yuhao belum pernah melihat aura yang baru saja dilepaskan Tang Wutong. Dia melepaskan sepasang sayap di belakang punggungnya. Saat ini, dia tampak seperti lingkaran. Dengan tubuhnya sebagai pusat lingkaran besar, cahaya ungu keemasan yang menyilaukan menerangi sekelilingnya. Diameter cahaya ungu keemasan ini 10 meter. Setelah kemunculannya, hampir seluruh aura spektral demi planet tampak menjadi gelisah dan lebih ganas. Jika seseorang memperhatikan cincin jiwa Tang Wutong, orang akan menyadari bahwa cincin jiwa ke-8-nya baru saja menyala. Tubuh Tang Wutong menghilang seolah-olah dia telah berubah menjadi kupu-kupu cantik yang terbang di dalam cahaya ungu keemasan yang sangat besar. Pada saat ini, tampaknya demi planet spektral memiliki matahari untuk pertama kalinya, matahari ungu keemasan yang indah. Rahang Susanshi ternganga saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Itu terlalu gila. Apa yang mereka coba lakukan? Mereka telah melakukan gerakan-gerakan yang sangat sulit satu demi satu. Ji Juan, apakah kamu masih berencana menantang Wutong? Saya pikir mereka mungkin masih memiliki beberapa kartu di lengan mereka. Ji Juan memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Dalam benaknya, dia tahu bahwa dia mungkin memiliki peluang melawan gerakan sebelumnya yang telah dilakukan Tang Wutong. Tapi setelah dia melihat matahari ungu keemasan di depan matanya, dia tahu ada celah yang mustahil di antara keduanya. Untuk menjembatani kesenjangan ini, pertama-tama dia harus mencapai pangkat gelar Douluo. Tapi apakah semudah itu berpindah dari 8 dering ke 9 dering? Jiwa bela diri Ji Juan tidak dianggap kuat. Itu lebih dari sekedar permainan probabilitas apakah dia bisa mendapatkan inti jiwanya. Ya, keterampilan jiwa yang baru saja dieksekusi Tang Wutong adalah keterampilan jiwa ke-8-nya, tarian naga matahari bercahaya. Itu adalah keterampilan jiwa ofensif yang sangat kuat. Saat matahari berwarna ungu keemasan perlahan naik ke langit, kupu-kupu dewa naga bercahaya menari dalam cahayanya. Saat matahari naik lebih tinggi ke langit, tekanan yang dilepaskannya menjadi semakin besar. Semua master jiwa yang menyaksikan pertempuran mulai mundur dari area tersebut. Tidak ada yang ingin terluka oleh keterampilan jiwa yang kuat ini. Makhluk spektral yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di ujung demi planet spektral melolong ketakutan seolah-olah mereka sedang diserang oleh cahaya matahari. Semuanya mulai melarikan diri sejauh mungkin. Sementara itu, tornado es salju yang diciptakan Huo Yuhao berdiri dengan gagah dan tinggi. Saat para master jiwa mulai mundur lebih jauh dari tempat perdebatan, ukurannya mulai bertambah seiring menjadi lebih kuat. Yuhao, tontonlah tarian naga matahari bercahayaku. Tang Wutong memperingatkan Yuhao. Detik berikutnya, kecerahan matahari meningkat hingga maksimal. Setelah itu, pilar cahaya ungu emas raksasa merobek langit saat ia berlari menuju Ice Snow Tornado milik Huo Yuhao. Namun, sebelum hembusan matahari mencapai tornado, Ice Snow Tornado tiba-tiba hancur. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Huo Yuhao telah menghilang. Ia digantikan oleh dua sosok yang saling berpegangan tangan. Yang satu berwarna putih seperti salju. Yang lainnya pucat seperti es. Permaisuri es dan salju saling berpegangan tangan sambil tersenyum di wajah cantik mereka. Seberkas cahaya raksasa serupa dilepaskan dari tubuh mereka saat ia berakselerasi menuju tarian naga matahari bercahaya milik Tang Wutong. Pilar ini terbentuk dari kombinasi warna putih bersih salju dan warna es batu giok pucat.
Kedua nada cahaya itu berpadu sempurna satu sama lain saat melepaskan aura yang tak terkalahkan. Ya, ini adalah keterampilan jiwa paling kuat yang diperoleh Huo Yuhao setelah bergabung dengan permaisuri salju. Itu adalah keterampilan yang datang dengan cincin jiwa kelima jiwa bela diri Ice Jade Empress Scorpion miliknya. Arogansi permaisuri es dan salju. Ledakan. Pemandangan cerah terbentang di depan mata semua orang. Setelah bertabrakan satu sama lain, cahaya ungu keemasan dan cahaya batu giok es meledak menjadi percikan api yang berterbangan kemana-mana saat kecerahan matahari yang membara melawan dingin yang menyengat. Tabrakan ini menyebabkan seluruh dunia terguncang ketika demi planet spektral bergetar, dan pancaran percikan api bertahan di udara untuk jangka waktu yang lama. Para master jiwa telah lama menjadi linglung karena menyaksikan pertempuran di depan mata mereka. Meskipun pukulan ini tidak ditujukan pada mereka, mereka masih bisa merasakan kekuatan menakutkan dalam serangan tersebut. Apakah ini kekuatan seorang kultivator kelas atas? Apa jadinya jika kitalah yang menerima pukulan tersebut? Butuh 10 detik sebelum tabrakan kedua keterampilan jiwa mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada akhirnya, pertarungan antara Tang Wutong dan Huo Yuhao menemui jalan buntu. Tak satu pun dari mereka bisa mengalahkan yang lain.